aja yang tidak dilantik. Kan salah satu kesepakatan mereka itu adalah mundur Pak Jokowi, kira-kira gitu ya. Lalu sudah itu terus gimana? Mau dibiarkan gitu? Nah, ada usul nanti urusan pidananya bisa diurus sesudah serah terima, itu sesudah berganti presiden. Wah, Pak Jokowi itu presiden paling jujur. Misalnya apa? Iya. Buat Anda ini prinsip meskipun Anda ditentang Oh banyak orang. iya, enggak apa-apa. Sejak dulu sudah selalu ada yang begitu. Saya tidak keberatan dan itu bagus saja gitu. Pak Mahfud itu bilang begitu karena kalah 16%. Ya enggak apa-apa dibilang gitu. Saya kan sudah lebih dulu mengatakan bahwa saya hanya 16%. Saya termasuk lobat kan gitu. Enggak apa-apa. Saya sendiri yang mengatakan itu gitu. Karena ini prinsip bagi saya, demokrasi masa depan. Masa depan konstitusi dan penegakan hukum kita. Semua orang harus membangun citra agar negara ini baik. Tetapi citra itu citra yang benar, bukan citra palsu. Berbicara persoalan Mahfud MD, masih banyak juga ya kekurangan dan kelebihan seorang Mahfud MD, seorang profesor yang tentunya sampai hari ini mungkin masih punya kekecewaan dan sakit hati terhadap Pak Jokowi. Namun secara serius direspon langsung oleh orang istana. Seperti apa respon dari istana? Ini dia, mari kita simak bersama-sama. Terhadap isu lain nih Bang, misalnya ada yang berkeinginan untuk tidak terjadinya pelantikan. Ada juga yang ingin mengadili, ya kan? Mereka-mereka yang ya orang-orang prodem ya, atau yang atasnamakan sebagai civil society. Ada yang ingin setelah dilantik Prabowo akan meminta Gibran mundur. Bagaimana istana menyikapi suara-suara di dunia media sosial yang seperti ini, Bang? Yang sepertinya diamplifikasi sedemikian rupa sehingga menjadi semacam insya Allah ini masalah nasional. Padahal orangnya itu juga. Enggak, menurut saya ini kan memang ada segmen masyarakat tertentu yang punya keinginan seperti ini. Dan saya paham betul teman-teman ini adalah teman-teman yang patah hati. Teman-teman yang patah hati dengan Bapak Presiden. Karena dari antara 10 tahun kepemimpinan Pak Jokowi, 9 tahunnya mereka bersama Pak Jokowi. 1 tahun terakhir patah hati. Dan mungkin patah hatinya belum betul-betul sembuh dan kemudian belum bisa move on. Tapi yang perlu saya sampaikan dari kejadian-kejadian ini jelas sekali bahwa ini patah hati. Bayangkan coba apa yang akan terjadi kalau misalnya proses transisi kekuasaan kita nggak smooth. Akan berulang-ulang terus. Akan berulang-ulang terus. Karena pernah ada berhasil satu, maka orang akan mengulang-ulangnya lagi. Makanya saya sebenarnya keberatan lah. Ada misalnya intelektual-intelektual yang kemudian sering banget tampil di TV. Senior kita juga di FISIP yang selalu mengglorifikasi revolusi Prancis. Dia bilang ini hak tertingginya masyarakat untuk melakukan sesuatu seperti revolusi Prancis. Louis dan Maria Antoinette mereka geletin. Dia terobsesi banget kayaknya menjadi Robespierre-nya Indonesia. Tapi itu kan cherry picking dalam sejarah. Dia nggak kasih tahu bahwa Robespierre ini, tokoh revolusi Prancis ini 1 tahun berikutnya juga digoletin oleh rakyatnya sendiri. Kenapa? Karena dia menaikkan rejim teror. Digoletin oleh rakyatnya. Kenapa? Lu pernah goletin 1 orang nih. Berikutnya ketika Anda dianggap nggak pantas sama masyarakat, Anda juga digoletin. Kan? Kalau sirkulasinya tidak normal, sirkulasinya tidak damai, orang akan cenderung memilih jalan tidak damai ini ketika mereka tidak puas. Makanya ketika Pak Harto diturunkan, habis itu Pak Habibie juga nggak boleh maju. Gus Dur kemudian diturunkan. Untung kita punya Ibu Mega. Karena begini-begini aja kita ya nggak sampai kita di level itu, kan gitu aja. Kalau kita mau sampai di level itu ya emosi kita, perasaan kita juga harus beda, nggak sama dengan yang biasa-biasa ini. Gitu. Nah, kalau menurut Bang Hasan, sikap yang dilihatkan oleh mantan Menko Polhukam, Pak Mahfud, 4 tahun sebagai Menko-nya Pak Jokowi, kemudian setahun karena nyapres kemudian mengundurkan diri, tapi sekarang kemudian seolah-olah menyerang habis-habisan.
ya secara personal bahkan, itu menurut Bang Hasan anomali nggak sih sikap Pak Mahfud itu, atau sah aja karena dia punya sikap? Semua orang di negara ini berhak punya sikap, termasuk juga bebas berbicara. Esensi demokrasi kan itu. Tapi harus bertanggung jawab. Bisa dipertanggungjawabkan. Termasuk juga mempertanggungjawabkan diri sendiri di depan publik. Kalau dipertanyakan misalnya, selama Pak Mahfud menjabat lahir, misalnya yang kontroversi apa ya di kalangan aktivis civil society, Undang-Undang Cipta Kerja, di zaman civil society dianggap pemerintah yakin ini baik nih. Tapi civil society menolak itu misalnya. Menko Polhukamnya Pak Mahfud nih. Revisi Undang-Undang KPK, Menko Polhukamnya Pak Mahfud nih. Misalnya gitu. Jadi civil society sebenarnya juga kalau mau melihatnya fair kok. Yang kontroversi di zaman mereka juga Pak Mahfud ada di zaman itu kok. Pak Mahfud juga harusnya fair ke publik. Ada banyak hal yang dikritik juga misalnya Pak Mahfud ada kok. Walaupun kalau saya sih menganggap semua yang dibikin pemerintah kemarin itu memang buat kebutuhan masyarakat. Dan itu baik-baik aja. Tapi kan ini seolah-olah sekarang ada di barisan civil society nih. Salah aja semua yang ada di pemerintah. Iya. Gitu. Jadi menurut saya kita harus fair. Banyak hal-hal yang kita juga terlibat. Banyak hal-hal yang kita juga menjadi bagian itu di dalamnya. Jadi buat saya kalau kita yakin di masa itu, kita menjalankan itu demi kebaikan, harusnya hari ini kita juga yakin. Jangan gara-gara kita berpisah jalan, kemudian kita kalah, kemudian kita marah-marah. Seolah semua ini salahnya presiden. Seolah 1 tahun terakhir Pak Jokowi sudah berubah drastis. Pak Jokowi menurut saya nggak ada perubahan apa-apa di diri beliau. Pak Jokowi yang sama 10 tahun yang lalu, Pak Jokowi 5 tahun lalu, Pak Jokowi juga seperti itu yang ada saat ini. Perbedaannya adalah Pak Jokowi mungkin berbeda dengan sebagian teman-temannya yang mungkin 10 tahun, yang mungkin 4 tahun bersama-sama beliau. Beda jalan. Ketika dia beda jalan, ada orang yang marah. Dan mungkin nih, Pak Mahfud juga mungkin belum move on. Mungkin. Belum move on. Mungkin. Jadi buat saya, belum move on dari kekalahan ya Bang? Saya nggak tahu lagi, belum move on aja. Kan bisa juga patah hati. Gitu. Entah dari apa itu. Jadi presiden-presiden kita ini pasti punya kekurangan. Ya. Nggak mungkin lah. No perfect man. Nggak ada lah. Di seluruh dunia nggak ada lah. Ya, memang berbicara persoalan Pak Jokowi tidak ada habis-habisnya ya. Tetap sampai hari ini di detik-detik akhir jabatannya beliau masih dibicarakan dan menjadi bahan diskusi dalam perbincangan baik dalam forum podcast ataupun forum-forum lainnya. Yang artinya apa? Pak Jokowi sampai hari ini masih mempunyai magnet tertentu ya. Bagaimana bisa melihat pandangan-pandangan masyarakat, pandangan-pandangan rakyat Republik ini untuk terus mengkaji dan mendiskusikan persoalan presiden ini, persoalan Pak Jokowi ini, termasuk Pak Mahfud MD sampai hari ini masih saja menyebut atau mengkorek-korek persoalan kehidupan Pak Jokowi, padahal beliau kan sudah tidak berada di Kemenkumham lagi atau berada di kabinetnya Pak Jokowi lagi. Akan tetapi Pak Mahfud masih saja menyinggol Pak Jokowi saja. Ya dalam tanda kutip pansos lah. Ya. Semuanya pasti. Karena apa? Pak Jokowi ini membawa magnet untuk mereka. Semuanya memperbincangkan Pak Jokowi. Padahal per hari ini sudah bagaimana pemilu sudah dibuka, pemilu calon gubernur, wakil bupati, calon bupati ini kan sudah dibuka semua, sudah pendaftaran dan mendapatkan nomor urut semua, baik itu di Jakarta, Jawa Tengah, ya, terus kemudian Jawa Timur, Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, dan Papua, semuanya di Republik ini sudah mendapatkan nomor urut semua yang akan mengadakan pesta demokrasi pilkada ini.
Namun yang tetap dibahas tetap Pak Jokowi gitu. Karena mempunyai daya tarik dan magnet tertentu untuk masyarakat. Memang luar biasa ini Pak Jokowi ini memang luar biasa. Bagi saya luar biasa. Kenapa sampai hari ini banyak sekali elit politik yang masih memperbincangkan Pak Jokowi. Saya heran juga. Yang dikatakan Pak Hasan Nasbi mungkin kalau Prof Mahfud sendiri itu masih belum move on ya, atau masih ada sakit hati lah. Kenapa beliau Pak Mahfud ini masih sampai hari ini menyerang Pak Jokowi yang katanya mau diadili, Mas Gibran jangan dilantik dan sebagainya itu. Banyak sekali hari ini yang memang detik-detik akhirnya Pak Jokowi. Tapi Hasan Nasbi mengatakan bahwa levelnya Pak Jokowi bukan level seperti itu. Beliau lebih memilih tetap bekerja, tetap fokus dalam pekerjaan di detik-detik akhir, bukan malah beres-beres dari istana ke rumahnya Pak Jokowi. Tidak, masih lebih fokus kerja di akhir jabatan beliau. Hasan Nasbi juga menegaskan bahwa kemarin Pak Jokowi masih ke IKN mencoba bandara baru. Ya terbukti dong di media sosial ramai hari ini Pak Jokowi ke IKN. Terus juga di YouTube-nya sekretariat kabinet juga percobaan pertama dari bandara tersebut, di mana Pak Jokowi datang lebih dulu ke sana dengan pesawatnya gitu. Saya rasa menteri-menterinya dan Pak Jokowi sendiri masih lebih memilih untuk fokus bekerja. Kalaupun toh nanti beliau lengser sudah tidak menjabat sebagai presiden lagi, ada hal-hal yang mungkin masih entah itu serangan bertubi-tubi lagi kepada Pak Jokowi. Ya kita tidak tahu. Tapi yang jelas kita juga harus fair. Pak Jokowi bukan orang sempurna, pasti ada yang kekurangan dari beliau. Akan tetapi kita harus juga ingat bahwa 10 tahun ini beliau mengabdi kepada negara dan bangsa. Tanpa beliau ya bangsa ini bisa apa? Bangsa ini ya mungkin tidak aman-aman saja. 10 tahun beliau memerintah, banyak sekali pembangunan, baik itu dari pembangunan industri ataupun infrastruktur juga banyak gitu. Saya rasa itu dan perlu juga kita ingat, meskipun banyak sekali hari ini framing yang tidak tepat bahwa politik dinasti, politik kekeluargaan dan sebagainya itu. Saya rasa itu tidak fair kalau hanya itu yang dipersoalkan gitu. Apalagi hanya gara-gara kalah terus Pak Jokowi nggak ada benarnya. Apalagi pernah satu rumah satu kakak selama 4 tahun. Kok tiba-tiba ketika cerai malah salah terus. Kan gitu. Saya rasa itu. Terima kasih. Jangan lupa untuk di subscribe, like, dan tulis komentar kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.